Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 10 Data akan mempresentasikan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penerimaan mahasiswa HMIF. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Ahmad Rangga Saifullah Beni dengan NIM 20113489. Kemudian ada teman saya. Nama saya Chandra Niko Pasaribu dengan NIM 20113513. Dan saya Tio Margi dengan NIM 20113538. Nah, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu pendaftaran manual atau tulis tangan seringkali menyulitkan dalam hal pencarian data pada saat dibutuhkan. Apalagi jika data tersebut dibuat beberapa hari atau minggu sebelumnya. Data pendaftaran yang dilakukan secara manual ini juga menyebabkan kemungkinan adanya berkas atau data yang hilang. Kemampuan teknologi modern memberikan solusi jauh lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan kemampuan kerja manusia. Nah, karena komputer dengan sebuah sistem yang canggih dapat bekerja secara konsisten atau terus-menerus, komputer merupakan suatu perangkat yang sangat dibutuhkan, baik untuk melakukan penyajian data, pengolahan, pengurutan data, maupun penyimpanan data. Untuk melakukan itu semua, ada namanya pemrograman. Pemrograman dan struktur data adalah beberapa macam. Salah satunya adalah pemrograman C++ dalam aplikasi Dev C++. Dalam laporan final project ini, kami akan membahas tentang melakukan pengimpunan data mahasiswa yang ingin melakukan pendaftaran pada himpunan mahasiswa informatika. Kemudian dengan program ini, kita juga dapat melakukan pencarian data, penghapusan data, pengurutan data, dan seterusnya. Nah, untuk membuka presentasi kali ini, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu tentang codingannya. Nah, di sini kira-kiranya codingan kami. Untuk yang pertama ada struct mahasiswa. Untuk penjelasan bagian struct ini ada beberapa deklarasi objek di struct-nya. Lalu ada pointer next, yaitu untuk beberapa variabelnya. Di sini ada NIM, id anggota angkatan dengan bertipe data integer, kemudian ada nama jurusan bertipe data string, dan juga ada mahasiswa. Di sini kami juga menambahkan next pada struct-nya dan juga menambahkan pointer head dan tail pada struct mahasiswa. Nah, kemudian lanjut ke fungsi. Di sini beberapa menu yang kita butuhkan untuk aplikasi tersebut. Ada menu, linked list, penutup, inisialisasi, insert data, tampil, sorting angkatan, cari name, cari nama, hapus depan, hapus belakang, kemudian yang terakhir ada bersih. Nah, untuk yang pertama, di sini kami menampilkan kelompok dengan bertipe data string. Di sini berisikan kelompok kami. Kemudian lanjut ke pemanggilan fungsi-fungsi utama. Di sini kami membuat sebuah variabel yaitu membuat beberapa variabel yaitu menu dengan bertipe data char, kemudian ulang metode bertipe data integer. Nah, ada beberapa sedikit pengalaman di sini yaitu menggunakan for. Di sini akan menampilkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Dan untuk yang ke bawah ada beberapa pengulangan yaitu switch case. Nah, di sini kita diberikan beberapa pilihan. Di sini apabila dalam program kita mengetikkan 1, maka akan masuk ke fungsi linked list. Kemudian apabila kita memasukkan 0, maka akan masuk ke penutup. Kemudian apabila kita memasukkan tidak keduanya, yang maksudnya tidak 1 dan 0, akan kembali ke default, statement default. Nah, lanjut ke fungsi menu. Dalam fungsi menu ini kita akan menampilkan macam-macam menu yang akan tampil pada aplikasi kita. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan sebuah variabel yaitu menu list. Data dari menu list ini akan tampil ketika percakapan di bawah ini dijalankan. Lanjut ke menu selanjutnya. Ke fungsi selanjutnya, di sini ada fungsi linked list.
Di sini kami mendeklarasikan dua variabel, ada pilih menu dengan tipe data char, kemudian ada ulang dengan nilainya 1 yang bertipe data integer. Nah, di sini ketika masuk ke fungsi ini, kita disuruh untuk mengimport data 0 sampai 8. Yang mana ketika kita memilih 0 sampai 8 itu akan masuk kepada fungsi-fungsi sebagai berikut. Seperti contoh, ketika kita mengetikkan 1 akan masuk ke insert data, kita mengetik 2 masuk ke fungsi tampil, dan seterusnya. Nah, bila ketika kita tidak mengetikkan 0 dari 8 akan kembali ke menu default. Yang kemudian ada inisialisasi. Di sini inisialisasi, pada fungsi inisialisasi kita mendeklarasikan variabel pointer head dan tail yang bernilai 0 atau kita kosongkan nilai variabelnya. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mas. Ya, baik. Saya mau share screen terlebih dahulu. Di sini ada fungsi insert data. Di sini ada deklarasi variabel untuk menyimpan data yang akan diinput nanti. Dan ada pointer mahasiswa baru, dan setiap data yang diinputkan nanti akan disimpan di pointer mahasiswa baru dari struct mahasiswa. Lalu ada percabangan tail sama dengan 0, maka masuk ke statement head sama dengan tail sama dengan mahasiswa baru. Dan tail merujuk pada pointer next di struct mahasiswa dengan nilai 0. Jika kondisi false, maka masuk ke statement tail sama dengan mahasiswa baru. Selanjutnya fungsi penutup. Pada bagian fungsi penutup ini juga memanggil array kelompok seperti yang dipanggil pada fungsi utama. Selanjutnya fungsi tampil. Pada fungsi tampil ini ada pointer C dan C sama dengan head. Lalu cek kondisi jika dengan 0. Masuk ke statement di percabangan pertama, yaitu menampilkan daftar anggota. Jika kondisi pertama bernilai false, muncul statement daftar anggota kosong. Selanjutnya fungsi sorting angkatan. Pada fungsi ini kita deklarasikan variabel temp dengan tipe data integer dan dengan temp data string. Ada pointer mahasiswa yang merujuk pada P1, P2 dan juga min. Lalu ada percabangan if untuk melakukan sorting. Berikut selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Tior Margi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan program cari nama. Pada fungsi searching, lalu akan masuk ke percabangan di sini. Jika P dan sama dengan 1, maka akan melakukan statement yang ini. Jika else, jika data kosong akan menampilkan ini.
Jika data tidak ada atau tidak ditemukan, maka akan menampilkan statement yang ini. Begitu pula juga dengan cari NIM, ini kurang lebih sama saja, hanya beda yang ingin dicarinya. Untuk programnya masih sama. Kemudian di sini ada hapus depan. Pada fungsi hapus depan ini ada deklarasi variabel untuk menyimpan data yang akan dihapus. Ada pointer del dan bantu masuk ke percabangan jika kondisi bernilai true, yaitu head tidak sama dengan null. Itu head tidak sama dengan null ini, maka akan masuk ke statement yang ini. Jika kondisi false akan masuk ke sini. Dan jika data kosong, maka akan menampilkan statement ini. Hapus belakang kurang lebih juga sama dengan hapus depan, hanya berbeda pada kondisinya saja, kondisi fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah bersih. Pada fungsi bersih ini adalah perintah untuk menghapus semua data yang kita inputkan. Ada pointer clear dan point dari struct mahasiswa. Lalu masuk ke percabangan if dengan kondisi file tidak sama dengan null. Jika kondisi benar, masuk ke statement percabangan bahwa point sama dengan head. Cek kondisi lagi apakah point tidak sama dengan null. Jika true, maka ke statement percabangan yaitu clear. Clear sama dengan point. Setelah itu point sama dengan point menuju ke pointer next. Kemudian pada struct mahasiswanya, lalu perintah clear atau hapus masuk ke fungsi inisialisasi. Jika percabangan pertama bernilai false, maka langsung melanjutkan ke statement yang ini. Ya, begitu penjelasan tentang codingan kami. Langsung kita demokan saja programnya. Nah, di sini saya akan mencoba mendemokan programnya. Izin untuk share screen. Halo, sudah kelihatan? Nah, ini tampilan utama dari aplikasi kami, di mana kita akan dipilihkan dengan dua pilihan, yaitu ketika kita memencet 1 akan masuk ke daftar HMIF, kemudian ketika memilih 0 akan masuk ke keluar atau kita akan out. Di sini saya akan mencoba memilih 1, kemudian enter, disuruh untuk memencet terserah. Nah, di sini adalah menu daftar pilihan menu yang ditampilkan pada fungsi menu tadi. Untuk pendaftaran kita mencet opsi yang pertama, pilihan yang pertama. Di sini kita menambahkan nama anggota yang akan kita tambahkan. ID anggota kita tambahkan 1, NIM-nya 3489, nama Rangga, jurusan IF, angkatan 2020. Ketika setelah itu kita oke untuk kembali ke menu, kemudian kita tambahkan 2 data lagi dengan NIM 3513, Chandra, jurusan IF, angkatan 2019. Lagi untuk kembali ke menu, kita daftarkan 1 data lagi, 3, nama NIM 3538, namanya Tio, jurusan IF, kemudian angkatan 2018. Tekan untuk kembali ke menu. Itu tadi untuk pilihan menu pendaftaran. Kemudian kita coba untuk menampilkan data dengan memilih pilihan nomor 2. Nah, ini data yang telah saya inputkan tadi. Kita pencet terserah untuk kembali ke menu. Nah, untuk pilihan menu yang ketiga, saya sarankan kepada teman saya.
sini saya akan menjelaskan pada fungsi yang ketiga. Yang sebelumnya, yang di sini urutkan data mahasiswa berdasarkan angkatan. Yang sebelumnya yang didaftarkan yaitu dari angkatan 2019 dan 2018. Kita balik, terus kita coba yang nomor 3, data berhasil diurutkan, lalu kita bisa melihatnya kembali, yaitu menjadi dari yang nomor 3 2018, 2019 dan 2020. Berikut untuk yang nomor 3. Lalu nomor 4 ini cari data mahasiswa berdasarkan nama. Baru kita coba, tadi namanya Tio. Ini sudah muncul. Ini untuk yang nomor 4, mencari dengan menggunakan nama. Lalu nomor 5, cari data mahasiswa berdasarkan NIM. Kita coba cari NIM 3513. Sudah muncul. Berikutnya untuk yang nomor 6 dan selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan dengan menu ke-6. Sebelumnya saya juga telah mendaftarkannya. Bisa kita lihat terlebih dahulu dengan menu nomor 2. Saya telah mendaftarkan 3 mahasiswa. Kemudian kita coba menghapus mahasiswa depan. Nah, mahasiswa dengan ID yang pertama kita daftarkan telah terhapus. Coba kita lihat. Nah, di sini akan menampilkan. Ini saya telah menambahkan ID, atau di sini ID nomor 3. Coba kita ulang lagi. Kita hapus lagi dari depan. Kita tampilkan lagi. Maka ID yang paling atas telah hilang. Untuk kita daftarkan satu anggota lagi. Misal kita daftarkan anggota tadi sisa 2, maka kita tambah 3 dengan NIM bebas saja, misalnya 1234 dengan nama misalnya Bayu, jurusan informatika gitu. Kemudian angkatan 2018. Bisa kita lihat, tampilkan terlebih dahulu. Di sini ada ID anggota 2 dan 3. Jika hapus depan itu hapus yang pertama kita tambahkan, sedangkan perintah nomor 7 adalah menghapus mahasiswa terbaru. Oke. Di sini ada mahasiswa ID telah dihapus. Baik, kita tampilkan. Nah, hanya tersisa ID nomor 2. Kemudian perintah selanjutnya adalah membersihkan semuanya. Maka semua data mahasiswa telah terhapus. Bisa kita lihat daftar data anggota HMIP masih kosong. Kemudian perintah terakhir adalah keluar. Oke. Kembali ke Rangga. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 7 tentang aplikasi pendaftaran anggota HMIF. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hadiah penonton sekalian, saya mewakili kelompok 7 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.